Selamat siang Pak, saya atas nama Maria Dua Omi dari kelas A semester 3 dengan NIM 1903030011 Prodi Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang akan menjelaskan review buku kedua mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Dari buku Metode Penelitian dan Menulis Riset Proposal, yang pertama penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah dapat kita definisikan untuk beberapa alasan yang mungkin berkaitan dengan ketidaksukaan kita pada matematika. Banyak orang mempertimbangkan kata penelitian sebagai hal yang tidak menyenangkan. Tapi penelitian bisa menjadi istilah yang sangat bermanfaat bagi kita untuk mengungkapkan rasa ingin tahu atas pertanyaan yang belum diketahui jawabannya. Dua pertanyaan dasar yang harus kita pelajari dalam melakukan penelitian awal atau sebagai peneliti pemula yaitu bagaimana dan kapan menggunakan metode penelitian sesuai dengan prosedur statistik. Dalam mengembangkan metode dan prosedur, ada 3 tugas pokok bagi mahasiswa, namun sebagian besar mahasiswa memilih dan menggunakan aplikasi sebagai fokus penelitian. Dalam mendefinisikan metode penelitian ilmiah dan menjelaskan prosedur, tidak terlepas dari asalnya, semua penelitian dimulai dengan dasar pertanyaan atau proposisi tentang fenomena tertentu. Sebagai contoh, mengapa pemirsa memilih satu program televisi di atas yang lain? Apa bagian dari surat kabar yang paling sering dibaca orang? Jenis sampul majalah apa yang menarik minat pembaca terluas? Jenis yang manakah yang paling efektif dalam menjual jenis produk tertentu? Masing-masing pertanyaan ini dapat dijawab sesuai taraf tertentu dengan studi penelitian yang sudah dirancang dengan baik. Karakteristik metode ilmiah. Yang pertama bersifat kritis, analitis, yang dimana metode ini menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk memecahkan masalah. Yang kedua bersifat logis, di mana yang artinya dapat memberikan argumentasi ilmiah, kesimpulan secara ilmiah berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Yang ketiga bersifat objektif, yang artinya dapat dicontohi oleh ilmuwan lain dalam studi yang sama dengan kondisi yang sama pula. Yang keempat bersifat konseptual, yang sama di mana proses penelitian dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima bersifat empiris, yang artinya metode yang dipakai didasarkan pada fakta lapangan. Berikut prosedur penelitian. Terdapat 8 langkah dalam melakukan proses penelitian. Yang pertama, pilihan masalah. Yang kedua, tinjauan penelitian dan teori yang ada jika relevan. Yang ketiga, kembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Yang keempat, menentukan metodologi atau desain penelitian yang sesuai. Yang kelima, mengumpulkan data yang relevan. Yang keenam, menganalisis dan menginterpretasikan hasilnya. Yang ketujuh, sajikan hasil dalam bentuk yang sesuai. 8. Menggandakan penelitian. Sektor penelitian akademik dan swasta. Penelitian akademis dan swasta terkadang disebut sebagai penelitian dasar dan terapan. Penelitian sektor akademik dilakukan oleh para sarjana di perguruan tinggi dan universitas. Penelitian sektor swasta dilakukan oleh non-pemerintah yaitu bisnis dan industri atau konsultan penelitian. Yang berikut prosedur penelitian. Pada bab ini menjelaskan bagaimana proses dalam mengidentifikasi dan mengembangkan topik untuk investigasi penelitian. Peneliti disarankan untuk mempertimbangkan beberapa sumber ide potensial. Yang pertama, pemilihan topik. Pemilihan topik harus didasarkan pada bidang atau minat peneliti, bermanfaat bagi masyarakat, mengetahui hakikat dasar perbedaan jenis penelitian, masalah yang diambil adalah masalah yang baru, tema yang sedang hangat diperbincangkan, dan dapat dengan mudah diperoleh. Sumber topik penelitian. Sumber untuk mencari penelitian tema yaitu jurnal akademik, terbitan berkala, dan mingguan berita, dan pendapat langsung dari orang-orang yang berpengalaman dari pandangannya. Menentukan relevansi topik dapat dicapai dengan menjawab 8 pertanyaan dasar. Pertanyaan pertama, apakah topiknya terlalu luas? Yang kedua, apakah masalah ini harus benar-benar diselidiki? Yang ketiga, apakah data peka terhadap analisis? Yang keempat, apakah masalahnya signifikan? Yang kelima, apakah hasil studi bisa digeneralisasi? Yang keenam, biaya dan waktu yang digunakan dalam analisis. Yang ketujuh,
apakah pendekatan yang direncanakan sesuai dengan proyek? Yang kedelapan, apakah ada potensi bahaya pada subjek? Penelitian dan desain eksperimental diperlukan pendekatan penelitian yang berbeda. Beberapa pertanyaan membutuhkan etnometodologi survei melalui telepon atau surat, dan yang lainnya dapat dijawab melalui wawancara langsung. Karakteristik penelitian rancangan. Yang pertama, pengaturan naturalistik. Yang kedua, hubungan sebab akibat yang jelas. Yang ketiga, pengukuran tidak mengganggu dan valid. Yang keempat, realisme. Pemasok riset dan layanan lapangan. Dalam banyak kasus, biaya studi penelitian adalah salah satu penentu kelayakan suatu proyek. Analisis biaya harus diselesaikan sejak dini dan untuk mengembangkan desain khusus dari data, yaitu dengan mengumpulkan instrumen untuk proyek yang akan dibatalkan karena kekurangan dana. Analisis dan interpretasi data membutuhkan waktu hingga beberapa bulan dan hingga beberapa tahun. Pengambilan sampel. Pengambilan sampel populasi dan sampel untuk membuat prediksi tentang peristiwa, konsep, atau fenomena. Peneliti harus melakukan analisis yang mendetail dan objektif. Satu prosedur yang digunakan dalam analisis tersebut adalah sensus, di mana setiap anggota populasi mempelajarinya. Populasi dan sampel merupakan salah satu tujuan penelitian ilmiah dalam mendeskripsikan hakikat populasi, yaitu sekelompok atau kelas mata pelajaran, variabel, konsep, atau fenomena. Sampel probabilitas dan non-probabilitas. Sampel probabilitas dipilih sesuai dengan pedoman matematika, di mana kesempatan untuk memilih setiap unit sudah diketahui. Sampel non-probabilitas tidak mengikuti pedoman matematis. Jenis sampel probabilitas yaitu bentuk sampel yang tersedia, sampel menggunakan relawan subjek, dan sampel pertujuan. Jenis sampel probabilitas yaitu sampel acak, di mana masing-masing subjek atau unit dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, sampel sistematis, dan sampel stratifikasi. Kesalahan sampling. Kesalahan statistik karena pengambilan sampel ditemukan di semua studi penelitian. Peneliti harus memberi perhatian khusus pada sumber potensial kesalahan dalam studi manapun. Pembobotan sampel. Pembobotan sampel dalam studi penelitian yang ideal yaitu seorang peneliti harus memiliki cukup responden atau subjek dengan demografi yang diperlukan, psikografis, dan gaya hidup. Riset survei. Definisi penelitian survei adalah metode pengumpulan data yang penting dan berguna. Survei juga merupakan salah satu metode media yang paling banyak digunakan peneliti, terutama karena fleksibilitasnya. Survei deskriptif dan survei analitis. Survei deskriptif mencoba menggambarkan atau mendokumentasikan kondisi atau keadaan yang terjadi saat ini. Sedangkan survei analitik berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengapa situasi itu selalu ada. Keuntungan riset survei. Keuntungan survei penelitian yaitu mengkonfirmasikan atau melaporkan survei secara luas kepada publik melalui media populer. Sejumlah besar data dapat dikumpulkan dengan relatif mudah dari berbagai orang. Teknik survei memungkinkan peneliti untuk memeriksa banyak variabel. Kerugian riset survei. Variabel independen tidak dapat dimanipulasi seperti dalam percobaan laboratorium. Tanpa kendali independen variabel variasi, peneliti tidak dapat memastikan apakah hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat kausal atau non-kausal. Kata-kata dan penempatan yang tidak tepat pada pertanyaan dalam kuesioner dapat menghasilkan hasil yang bias atau tidak baik. Menyusun pertanyaan. Dalam menyusun pertanyaan, terdapat dua pertimbangan dasar untuk merekonstruksi pertanyaan survei. Yang pertama, pertanyaan harus jelas dan menyampaikan dengan jelas informasi yang diinginkan kepada responden. Yang kedua, pertanyaan harus menggunakan kata-kata untuk memungkinkan transmisi akurat jawaban responden kepada peneliti. Desain kuesioner, yaitu pendahuluan harus singkat, realistis bertutur kata, tidak mengancam, serius, netral, dan menyenangkan tetapi tegas. Pretesting atau pancang kuesioner tergantung pada berbagai hal. Yang pertama, tujuan survei. 2. Jenis masalah atau pertanyaan yang diinvestigasi. 3. Usia responden yang terlibat dalam survei. 4. Jenis dan kompleksitas pertanyaan dalam kuesioner. 5. Lokasi di negara tempat studi dilakukan. 6. Pengaturan khusus dari situasi pengujian. 7. Waktu dalam setahun.
8 waktu dalam sehari, 9 jenis pewawancara yang digunakan profesional atau amatir. Metode penelitian kualitatif. Yang pertama, tujuan dan filosofi. Penelitian kualitatif berbeda dari penelitian kuantitatif. Bagi seorang peneliti kuantitatif, kenyataan adalah objektif, terpisah dari peneliti dan dapat dilihat oleh semua orang. Untuk kualitatif, peneliti tidak ada satupun yang realistis. Setiap pengamat menciptakan realistis sebagai bagian dari proses penelitian, itu subjektif dan hanya untuk mengacu pada pengamat. Pengamatan lapangan. Pengamatan lapangan berguna untuk mengumpulkan data, sekaligus untuk menghasilkan hipotesis dan teori. Memilih lokasi penelitian. Pilihan lokasi penelitian tergantung pada sifat umum dari pertanyaan penelitian. Area penyelidikan biasanya menunjukkan suatu perilaku atau fenomena yang menarik. Kelompok fokus. Kelompok fokus atau wawancara kelompok adalah strategi penelitian untuk memahami sikap dan perilaku audiens atau konsumen. Keuntungan dari kelompok fokus adalah memungkinkan pengumpulan informasi awal tentang suatu topik atau fenomena. Menulis laporan penelitian. Yang pertama, langkah pertama dalam menulis laporan penelitian adalah mengidentifikasi bacaan yang dituju. Ini adalah keputusan penting karena organisasi, gaya, dan bahkan mode presentasi bergantung pada audiens target. Perlunya prosedur pelaporan. Yang pertama karena penjelasan yang jelas tentang metode penyidik memberikan kesempatan bagi pembaca untuk lebih memahami proyek. Yang kedua, laporan yang akurat memberikan informasi yang diperlukan mereka yang ingin mereplikasi penelitian ini. Mekanisme penulisan laporan penelitian. Yang pertama, pernyataan masalah. Yang kedua, pembenaran area penting lainnya. Yang akan dibahas di awal bagian ini adalah alasan dan pembenaran untuk proyek tersebut. Yang ketiga, tujuan dari penelitian ini. Gaya penulisan. Yang pertama, hindari penggunaan kata ganti orang pertama seperti I, me, my, we, and so. Yang kedua, saat mengirimkan makalah untuk publikasi profesional, tempatkan setiap tabel, grafik, diagram, dan gambar pada halaman terpisah. Etika dalam analisis dan pelaporan data. Etika dalam analisis data bertanggung jawab untuk menjaga profesionalitas standar dalam analisis dan pelaporan data mereka. Menemukan dukungan untuk penelitian. Menemukan dukungan untuk penelitian membutuhkan uang. Mencari sumber dana penelitian adalah masalah yang dihadapi peneliti kuantitatif dan kualitatif di semua bidang ilmu sosial. Seorang peneliti yang membutuhkan dana harus menghubungi organisasi untuk mengetahui detail tentang jenis studi yang mereka dukung dan jumlahnya, dana yang tersedia, serta instruksi untuk mempersiapkan penelitian proposal. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat siang, Pak.